Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Aba Ahmad di channel Matematika Ahmad Mudrika. Kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan sebuah persamaan dengan satu variabel, artinya ingin menentukan nilai sebuah variabel. Ini ada 4 soal yang akan kita bahas ya, baik yang variabelnya berderajat 1 maupun berderajat 2. Kita sama-sama akan simak ya, karena kita ingin mencoba membuat sebuah cara cepat tapi tanpa kehilangan konsep ya. Tidak lagi menggunakan istilah pindah ruas ataupun berubah tanda yang sebetulnya itu membingungkan siswa. Mari kita sama-sama kerjakan nomor 1 ya. 7x tambah 9 dibagi 5 sama dengan 6. Ya, kita akan mencari nilai X. Perhatikan ya, yang pertama kali harus dipahami oleh siswa adalah untuk menjadi 6 itu yang pertama kali dilakukan adalah X dikali 7. Selanjutnya ditambah 9 dan terakhir dibagi 5 itu ya urutannya. Sehingga cara mengerjakannya pun ya dengan konsep kita perhatikan ya. 7X ditambah 9 dibagi 5 kan ingin membuat X sendiri kalau ingin mencari X sama dengan kan gitu ya. Maka yang pertama kita hilangkan adalah yang operasi terakhir. Ya, jadi ini bagi 5 operasinya kebalikannya adalah kali 5. Di ruas kiri maka di ruas kanan pun dikali 5. Ya, jadi ini 6 maaf bukan X ya. Ini 6 kali 5 maka ini ruas kiri 5-nya habis ya. Maka di ruas kanan sekarang akan memiliki 6 kali 5 adalah 30. Selanjutnya operasi selanjutnya adalah sebelum X dikali 7, ya, setelah X dikali 7 adalah tambah 9 maksudnya. Berarti tambah 9 itu adalah operasi kedua ya sebelum bagi 5. Jadi ini yang akan kita hilangkan. Jadi kurangi 9, maka ruas ke kanan juga kurangi 9. Sekarang 9 habis ya. X masih belum sendiri, masih ada 7 ya. Sementara ini sudah menjadi 21, maka untuk menghilangkan 7 supaya X sendirian dibagi 7. Maka ruas kanan pun dibagi 7. Sehingga X-nya adalah 21 bagi 7 sama dengan 3. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, kalau ingin menjadi cara cepat, yang penting urutan ini sudah di atas kepala ya atau di luar kepala, maaf. Jadi urutan pengerjaannya ada di luar kepala, maka kita bisa mengerjakan langsung X sama dengan gitu ya. Tapi kalaupun belum, kita lihat ya, kita bisa tuliskan bahwa untuk menjadi 6 itu X dikali dengan 7. Selanjutnya X ya hasil kali dengan 7 itu ditambah dengan 9 ya. Kemudian hasil kali dengan 7 kemudian hasilnya ditambah 9 itu dibagi dengan 5. Nah, untuk menjadi 6 itu ya. Nah, karena itu dibalik sekarang 6 untuk menentukan X 6 ya. Kemudian tadinya bagi 5 kebalikannya adalah kali 5, ini berlaku ya. 6 kali 5, kemudian hasil perkaliannya itu ini, dikurangi 9. Ya. Jadi kebalikan dari tambah 9, kemudian kebalikan dari kali 7 adalah dibagi 7. Jadi sekaligus sekarang tidak lagi menggunakan 3 langkah. Sehingga lebih cepat hasilnya adalah 30 kurangi 9 dibagi 7. Sama dengan 21 dibagi 7, ini hasilnya adalah 3. Seperti itu ya, itu nomor 1. Mari kita simak soal nomor 2 ya. Nomor 2 itu akar 3x kuadrat kurangi 12 tambah 3 sama dengan 9 ya. Jadi X-nya berapa? Baik, kita tulis ya kembali. Nomor 2 itu akar 3x kuadrat kurangi 12 tambah 3 sama dengan 9. Ya, kita mencoba X sama dengan langsung ya.
X sama dengan, ya, maka urutannya dibalik ya. Perhatikan. Jadi boleh kalau Anda ingin menulis dulu dari X ya. X itu apakah dikuadratkan dulu atau kalikan dulu? Dikuadratkan dulu. Jadi langkah pertama ya dikuadratkan, kemudian baru dikali 3 ya. Maaf, jadi kita pakai kurung saja. Hasilnya dikali 3, hasil ini. Langkah selanjutnya ya, kemudian hasilnya dari yang satu kedua dikurangi 12. Kemudian setelah dikurangi 12 hasilnya baru diakarkan. Dan selanjutnya hasilnya dari pengakaran itu ditambah 3. Itu baru menjadi 9. Ya. Nah sekarang dibalik. X sama dengan ya tambah 3. Jadi 9-nya itu dikurangi 3. Baik, ya. Selanjutnya hasilnya kebalikan dari akar adalah dipangkatkan. Jadi pangkat 2. Kemudian selanjutnya dikurangi 12, berarti ditambah 12. Kemudian dikali 3, berarti lawannya adalah dibagi 3. Kemudian dikuadratkan, berarti lawannya adalah diakarkan. Itu ya, jadi langsung tanpa banyak langkah, sehingga ini bisa dikerjakan langsung. 9 kurangi 3 itu 6 ya. 6 kuadrat tambah 12 dibagi 3. Jadi hasilnya sama dengan akar 6 kuadrat itu 36 tambah 12 48 dibagi 3 ya. 48 dibagi 3 adalah akar 16. Nah, karena ini hasilnya akar, maka jawaban untuk X-nya itu bisa plus, bisa minus ya. Berapa? 4. Jadi karena ini X kuadrat, X1-nya adalah 4. Kemudian X2-nya adalah negatif 4. Ya. Seperti itu nomor 2 ya. Mari kita berlatih lagi untuk nomor 3. Soalnya adalah untuk soal nomor 3 itu 5X kuadrat yang ini ya. Kurangi 2 dibagi 3 sama dengan 6. Kita coba ya. Nomor 3. 5X kuadrat kurangi 2 bagi 3 sama dengan 6. Ya. Sekarang tanpa membuat urutan, langsung X sama dengan, ya. Yang terakhirnya apa? Dibagi 3 berarti 6, kita kali 3. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangi 2, maka hasil 6 kali 3 ini ditambah 2. Yang selanjutnya, apakah kuadrat dulu atau 5 dulu? Ya, kali 5 lawannya adalah bagi 5. Baru lawan dari kuadrat adalah akar. Nah ini dulu yang penting ya. Jadi perhatikan, bagi 3 dirubah jadi kali 3 untuk 6. Hasilnya tadinya negatif dikurangi 2 tambah 2. Kemudian hasilnya kali 5 jadi bagi 5. Dan hasil terakhir adalah diakarkan lawan dari kuadrat. Kalau sudah begini kita bisa langsung kerjakan. Ya, 6 kali 3 18 tambah 2 dibagi 5 ya. Ini hasilnya adalah akar 20 bagi 5 sama dengan akar 4 ya. Jadi 20 bagi 5 4, maka hasilnya adalah positif negatif 2 sehingga X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 2. Itu ya soal nomor 3 dan yang terakhir ya kita sama mengerjakannya dengan cara tadi ya mengurutkan ya dengan kebalikannya tanpa kita melakukan langkah-langkah yang ribet seperti biasa ya. Jadi akar nomor 4 akar 2X kuadrat kurangi 1 tambah 3 bagi 2 ya.
sama dengan 5. Berapa X ya? Nah, kalau misalnya dirasa, waduh ini banyak variasinya, nggak apa-apa ya. Anda coba kalau masih berlatih, ya prosesnya seperti apa. Lihat dulu X ya. Jadi X itu dikuadratkan, kemudian selanjutnya dikali 2, ya, hasil dari kuadrat itu. Selanjutnya dikurangi 1. Selanjutnya ya diakarkan. Selanjutnya hasilnya ditambah 3. Selanjutnya ya hasilnya dibagi 2. Nah itu kan. Jadi ini ada berapa kali operasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang dibalik untuk menentukan X sama dengan ini 5. Kebalikan dari bagi 2 adalah kali 2. Oke. Kemudian hasil kalinya ditambah 3, kebalikannya adalah dikurangi 3. Ya. Kemudian hasilnya diakarkan berarti dipangkatkan 2. Ya. Kemudian dikurangi 1 berarti ditambah 1. Ya. Selanjutnya dikali 2 berarti seluruhnya ya ini dibagi 2. Dan yang terakhir dikuadratkan berarti kita akarkan. Seperti ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan ya akar dari 5 kali 2 10 kurangi 3 ya. Jadi 10 kurangi 3 kuadrat ditambah 1 bagi 2 ya. 10 kurangi 3 7, 7 kuadrat 49 ya. 49 tambah 1 50. Jadi akar 49 tambah 1 dibagi 2 atau akar 50 bagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan akar 25 ya. Akar 25. Maka ini hasilnya positif negatif 5 atau X1 positif 5, X2 negatif 5. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini menghindarkan peserta didik mengerjakan soal walaupun cepat tapi keluar dari konsep karena ada istilah pindah ruas atau berubah tanda ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.